Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi implisit ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita bisa menggunakan aturan berantai untuk menurunkan sebuah fungsi. Kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi implisit. Jadi apa itu turunan fungsi implisit? Ada aturan-aturan yang harus kita bisa gunakan di dalam menurunkan yang namanya fungsi implisit. Tapi sebelumnya apa sih yang dikatakan sebagai fungsi implisit? Jadi fungsi implisit itu adalah sebuah fungsi di mana variabel dependent dan variabel independennya itu ada dalam satu sisi. Boleh sisi kiri, boleh sisi kanan. Nah, jadi f(x,y) sama dengan 0 misalkan seperti itu ya. Boleh dari sisi kiri ataupun sisi kanan. Antara bisa nantinya dalam satu suku itu bisa ada perkalian antara variabel dependent dan variabel independennya. Bisa seperti itu. Oke ya. Itu dikatakan sebagai fungsi implisit. Jadi sebuah fungsi di mana variabel independen dan variabel dependennya itu ada dalam satu sisi. Contohnya misalkan saya mempunyai fungsi y pangkat 3 min 4xy ditambah x kuadrat sama dengan 0. Ini salah satu fungsi implisit dalam bentuk implisit. Gitu ya. Oke. Kalau bentuknya itu y sama dengan misalkan seperti antara variabel dependent dan variabel independennya itu dipisahkan dengan tanda sama dengan, itu dikatakan sebagai fungsi dalam bentuk eksplisit. Kalau ini fungsi dalam bentuk implisit. Sekarang bagaimana cara menurunkan fungsi-fungsi dalam bentuk implisit model seperti ini? Maka ada aturan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, jika mungkin fungsi implisit tadi kita ubah menjadi fungsi eksplisit. Artinya kalau memungkinkan fungsi yang dalam bentuk implisit tadi kita ubah ke dalam bentuk eksplisit, yaitu dalam bentuk y sama dengan. Baru setelah itu kita turunkan terhadap x. Ya, jadi setelah kita ubah menjadi y sama dengan, baru setelah itu kita turunkan dy dx-nya. Atau kita cari turunan fungsi y-nya. Nah, itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka kita bisa menurunkan fungsi tadi dengan aturan seperti ini. Ya, tapi semuanya kita turunkan terhadap x. Jadi semua variabel atau suku-suku di dalam fungsi f(x,y) yang sama dengan 0 tadi, itu kita turunkan terhadap x. Karena y-nya, kalau y itu kan, karena y kan variabel dependent ya, terikat dengan x-nya. Maka ketika kita menurunkan y, setiap menurunkan variabel y, itu kita ikuti dengan perkalian dy dx. Karena y-nya itu adalah fungsi x. Jadi setiap kali menurunkan y, kita kalikan dengan dy dx. Oke ya. Nah, kalau untuk variabel x-nya saja kita turunkan terhadap x langsung. Jadi seperti biasanya kalau variabel x-nya. Nah, ini perlakuan yang berbeda itu pada variabel y-nya. Karena y-nya itu adalah fungsi x. Maka ketika kita menurunkan y, harus kita ikuti dengan perkalian dengan dy dx. Nah, baru setelah itu nanti kita pisahkan yang dy dx itu. Oke ya. Nah, itu aturan bagaimana kita bisa menurunkan fungsi implisit. Sekarang akan saya kasih contoh. Misalkan saya mempunyai fungsi dalam bentuk implisit seperti ini. Y pangkat 3 min 4xy plus x kuadrat sama dengan 0. Sekarang bagaimana kita bisa mencari dy dx-nya? Ya. Nah, ini kalau memungkinkan, fungsi ini yang dalam bentuk implisit itu kita ubah menjadi y sama dengan. Tapi ini kan pasti akan susah. Ya, susah dalam merubah menjadi y sama dengan. Maka kita bisa menggunakan cara yang kedua tadi. Ya, cara yang kedua. Ketika kita tidak mungkin untuk merubah menjadi bentuk eksplisit, kita bisa menggunakan cara yang kedua. Yaitu gimana? Kita turunkan masing-masing sukunya. Ya. Jadi y pangkat 3 itu kita turunkan, 4xy itu juga kita turunkan, x kuadrat juga kita turunkan. Masing-masing ini kita turunkan. Terhadap apa? Terhadap x. Oke ya. Dan tadi yang saya katakan,
ketika kita menurunkan Y pangkat 3, variabel Y, maka nanti setiap ini kita menurunkan, kita kalikan dengan dy dx. Nah, sedangkan ini adalah perkalian ya, ada perkalian antara 4x dikalikan Y. Maka ini kita bisa merujuk ke aturan atau sifat dari turunan, yaitu sifat dari turunan ketika ada perkalian dua fungsi. Ya, kalau misalkan ada U kalikan V, misalkan, bagaimana cara mencari turunan U kali V, misalkan. Nah, itu kita bisa menggunakan sifat ini, yaitu U kita turunkan dikalikan dengan V ditambah dengan U turunan dari V. Begitu juga ini nanti, oke ya? Nah, kalau kita sudah pilah-pilah seperti ini, baru kita turunkan, oke ya? Yang pertama, Y pangkat 3 kita turunkan, Y pangkat 3. Y pangkat 3 kalau kita turunkan menjadi 3Y kuadrat. 3Y, 3 dikurangi 1. Nah, karena Y ini adalah sebuah fungsi X, maka setiap menurunkan Y kita kalikan dengan dy dx. Oke ya? Oke. Nah, kemudian min 4. Ini tadi sudah saya katakan, karena ini ada terjadi perkalian antara X dan Y, maka itu kita perlakukan menjadi sebuah bentuk turunan dari perkalian dua fungsi seperti ini. Oke ya? Ini kita anggap sebagai U-nya, Y-nya itu kita anggap sebagai V-nya. Oke? Turunan U, turunan X sama dengan 1 dikalikan dengan Y, kemudian U-nya X, Y-nya kan 1, kalau kita turunkan hasilnya 1, berarti tinggal dy dx. Oke ya? Kemudian karena ini hanya variabel X saja, kita turunkan seperti biasanya, oke ya, 2x, 2 min 1, sehingga menghasilkan 2x sama dengan 0. Oke, proses penurunan setiap suku sudah selesai, seperti itu ya, prosesnya seperti itu. Oke, baru setelah itu, kemudian kita uraikan ini. 3y kuadrat dy dx dikurangi min 4y, dikurangi min kalikan ini ya, min 4x dy dx ditambah dengan 2x sama dengan 0. Nah, yang mengandung dy dx itu kita kumpulkan menjadi satu. Kita kumpulkan ya, 3y kuadrat dy dx dikurangi dengan 4x dy dx plus 2x min 4y. Oke ya. Nah, kemudian karena di sini di suku ini ada dy dx, di suku ini juga ada dy dx-nya kita keluarkan. Sehingga menjadi 3y kuadrat min 4x dy dx plus 2x min 4y. Nah, yang tidak ada dy dx-nya itu kita pindah ke sisi kanan. Oke ya? Nah, ini kita pindah ke sisi kanan. Min 4y, 2x min 2x, sehingga akan menjadi sebuah bentuk persamaan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita akan mendapatkan dy dx-nya itu. Ini kita kalikan silang ya. Sehingga dy dx-nya sama dengan 4y min 2x dibagi dengan 3y kuadrat min 4x. Inilah turunan dari y pangkat 3 min 4xy plus x kuadrat sama dengan 0. Itu cara bagaimana kita bisa menurunkan fungsi dalam bentuk implisit. Kemudian contoh yang kedua, misalkan saya mempunyai fungsi dalam bentuk implisit seperti ini, y kuadrat dikalikan dengan sin x ditambah y min arkes tangen x sama dengan 0. Bagaimana kita bisa mencari? Oke ya? Untuk menyelesaikan model seperti ini juga akan susah sekali ya, merubah dalam bentuk ini ya, dalam bentuk eksplisit ya. Maka kita bisa menggunakan cara yang kedua, itu menurunkan masing-masing suku. Kalau ada variabel dependent, kita kalikan dengan turunan variabel tersebut. Istilahnya kan seperti itu ya. Oke, kita turunkan masing-masing sukunya. Oke. dy kuadrat sin x, kemudian turunan dari y, turunan dari arkes sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk perkalian ya antara y kuadrat dengan sin x. Maka kalau kita mempunyai model seperti ini, kita menggunakan rujukan yang sama, yaitu turunan dari perkalian dua fungsi. Kalau ada turunan dari perkalian dua fungsi, kita bisa menggunakan sifat ini ya. Du dx dikalikan dengan v plus u
dv dx. Mana U-nya, mana V-nya. Misalkan ini Y kuadrat itu kita permisalkan sebagai U, sin X-nya itu kita permisalkan sebagai V. Ya. Nah, baru setelah itu kita gunakan sifat ini. Ya. Nah, turunan dari Y kuadrat. 2Y, 2 min 1, 2Y. Setiap menurunkan variabel Y, kita kalikan dengan dy, dx. Ini khusus untuk variabel Y, variabel dependennya. Kemudian dikalikan dengan V-nya. V-nya adalah sin X. Ditambah dengan U-nya, Y kuadrat. Dikalikan dengan turunan dari V-nya. Turunan dari V-nya apa? V-nya itu adalah sin X. Turunannya cos X. Kan seperti itu ya, menurut ini ya. Nah, sehingga turunan dari Y kuadrat sin X itu adalah dy dx sin X ditambah dengan Y kuadrat cos X. Oke. Kemudian turunan dari Y. Turunan Y. Kalau Y ini kita turunkan kan hasilnya 1. Setiap menurunkan variabel Y kita kalikan dengan dy dx. Oke. Nah, kemudian turunan dari arkes tangen X. Turunan dari arkes tangen X adalah 1/1 plus X kuadrat. Sama dengan 0. Oke. Nah, kalau sudah masing-masing suku ini kita sudah turunkan, maka langkah selanjutnya adalah kita uraikan ini. Oke. Kemudian kita jadikan kita jadikan 1 untuk dy dx-nya. Oke. Nah, kita uraikan 2y dy dx dikalikan dengan sin X ditambah dengan dy dx ditambah dengan y kuadrat cos X dikurangi dengan per 1 plus X kuadrat sama dengan 0. Ini di suku ini ada dy dx, di suku ini ada dy dx. Kita kumpulkan jadi 1, dy dx dikalikan dengan 2y sin X ditambah dengan 1. Oke ya. Kemudian plus y kuadrat cos X min 1/1 plus X kuadrat. Nah, yang tidak ada dy dx-nya itu kita pindah ke sisi kanan. Sehingga menjadi dy dx dalam kurung 2y sin X plus 1. Sama dengan 1/1 plus X kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat cos X. Oke ya. Nah, ini kita jadikan ini ya. Biar nanti bisa kita kalikan silang. Nah, yang ini juga kita kalikan dengan 1/X kuadrat per 1 plus X kuadrat. Sehingga menjadi 1 min 1 plus X kuadrat Y kuadrat cos X dibagi 1 plus X kuadrat. Nah, ini baru bisa kita kalikan. Sehingga kita mendapatkan dy dx sama dengan 1 min 1 plus X kuadrat Y kuadrat cos X dibagi 1 plus X kuadrat dikalikan dengan 2Y sin X plus 1. Inilah turunan dari fungsi dalam bentuk implisit. Y kuadrat sin X ditambah Y dikurangi arkes tangen X sama dengan 0. Itulah bagaimana kita bisa menurunkan sebuah fungsi dalam bentuk implisit. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu bisa kita ubah bentuknya dalam bentuk eksplisit. Atau kalau tidak memungkinkan kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu gimana kita turunkan masing-masing suku. Khusus untuk variabel Y, kalau kita menurunkan variabel Y, kita harus ikuti dengan perkalian dy dx. Karena apa? Karena Y adalah fungsi X. Sedangkan suku yang mengandung variabel X saja kita turunkan seperti biasa. Oke, itulah yang bisa kita bahas pada kali ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.